Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani As-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahatabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, tahlan barokah rizkine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihan. Tambah suwe awat tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka.
aja ngaji samaya tua dereng karuan umurmu dawa aja ngaji samaya soge dereng soge nyawa wis mulih Gusti kula nyuwun ringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin. Amin ya Allah. Ibarakati ngaji ya Allah, ibarakati pengarang kitab, ibarakati majelis ilmi, ibarakati bisyafaat Rasulullah ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram, mugi-mugi ususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa nikmatah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin kang minulya, masih bahas tentang bab sifat salat, halaman 63 hadis yang ke-221. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, lan riwayat saking sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Anas bin Malik. Annan nabiyya satuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin lan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa Umar lan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku kanu ana sapa wong telu Kanjeng Nabi, Abu Bakar lan Umar iku yaftatihuna ngawiti wong telu as-sholata ing salat bi alhamdulillahi rabbil alamin kelawan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin muttafaqun alaih dan mufaqati Bukhari Muslim.
Zata nambahi sapa Muslimun Imam Muslim rahimahullah, la yadhkuruna ora nyebut sapa wong telu Kanjeng Nabi, Umar lan Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan kalimat bismillahirrahmanirrahim, fi awwali qiraatin ing dalem kawitan maca, wala fi akhiriha lan ora ing dalem akhire qiraah, wa fi riwayatin lan ing dalem siji riwayat li Ahmad kaduwe Imam Ahmad rahimahullah, wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i rahimahullah, wa Bani Khuzaimah lan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, la yajharuna ora padha mbanterake sapa wong telu Kanjeng Nabi, Umar dan Abu Bakar, bi bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim, wa fi ukhra lan ing dalem riwayat liya saking Anas bin Malik li Bani Khuzaimah kaduwe Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, kanu ana sapa wong telu iku yusiruna padha nglerehna padha melana ing basmalah, wa ala hadza lan ing atase iki wacane wong telu ing basmalah krana pelan, yuhmalu den tanggungaken apa annafyu ora anane maca basmalah, fi riwayati Muslimin lan ing dalem riwayat Imam Muslim rahimahullah, khilafan khalin nulayani liman marang wong a'allaha kang naklilaken sapa wong ing riwayat. Hadis 222, wa an Nu'aimin al-Mujmiri lan riwayat saking sahabat Nu'aim al-Mujmir al-Madani radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa sahabat Nu'aim al-Mujmir, salaitu salat sapa ingsun wara'a Abi Hurairah ing burine sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faqara'a maka maca sapa Abu Hurairah bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim, tsumma qara'a mongko nuli maca sapa Abu Hurairah bi ummil Qur'ani kelawan ummul Qur'an utawa Fatihah, hatta idza balagha tatkalane tumeka sapa Abu Hurairah waladdallina ing lafat waladdallin, qala maka ngucap sapa Abu Hurairah amin, wa yaqulu lan nuli maca sapa Abu Hurairah kullama sajada semangsa sujud sapa Abu Hurairah, wa idza qama lan tatkalane ngadeg tangi sapa Abu Hurairah minal julusi saking lungguh, Allahu Akbar ing lafaz Allahu Akbar, summa yaqulu mongko nuli ngendika sapa Abu Hurairah idza sallama tatkalane salam, walladzi nafsi demi zat kang ngatur roh ingsun bi iku biyadihi kelawan kekuasane zat, inni sak temene ingsun la asbahukum yakti iku luweh serupa sira kabeh apane salatan salate bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu cerita hingga sapa An-Nasa'i Imam An-Nasa'i rahimahullah, wa Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Hadis 223, wa an Abi Hurairah lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah, qala dawuh sapa sahabat Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul Fatihata nalikane maca sira kabeh ing surat Fatihah, faqra'u mongko padha maca sira kabeh
bismillahirrahmanirrahim kelawan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha mongko sak temene bismillah iku ihda ayatiha salah satu ayat dari surat Fatihah. Rawahu cerita hadis sapa Ad-Daraqutni Imam Ad-Daraqutni rahimahullah wa sawwaba lan menerake sapa Imam Ad-Daraqutni waqafahu ing derajat mauquf hadise. Para hadirin rahimakumullah tawawa ya ini terkait jika kita loncat hadis 221 ini terkait dengan sampai 223 nggih, terkait dengan hukum basmalah di dalam Fatihah dan di dalam salat. Hadis 221 riwayat Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim niku lek nan percetakan liyane niku dibagi papat Pak redaksinya. Niki setunggal nggih, dawa. Niku dibagi papat redaksi. Nah, tentang apa? Tentang Fatihah tanpa basmalah, tentang bacaan basmalah yang sirri atau pelan. Sedangkan hadis 222 itu satu redaksi ya, membaca basmalah dalam Fatihah riwayat sahabat Nu'aim Al-Mujmir radhiyallahu an. Niki para ulama beda pendapat. Wonten sing ngarani Nu'aim Al-Mujmir niki sahabat Nabi, wonten sing ngarani tabi'in, muridé Abu Hurairah. Wallahu a'lam nggih. Cuma guru kula sanjang waktu ngaji rumiyin niku termasuk sahabat Kanjeng Nabi. Tapi guru tubuh ireng benten malih ngarani tabi'in. Bingung sampean. Wis enake wallahu a'lam. Hadis 223 satu redaksi nggih, riwayat saking Abu Hurairah tentang basmalah salah satu dari ayat suratul Fatihah. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna sholata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar itu ketika membaca atau memulai membaca surat Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim. Redaksi yang kedua, zada muslimun la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi wa akhiriha wala akhiriha. Imam Muslim menambahkan riwayat ya, mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim di dalam awal membaca Fatihah dan juga di akhir membaca Fatihah. Lek sampean maca hadis niki bingung sampean. Loh, awal maca Fatihah, awal maca bismillah, akhir maca bismillah. Maksudnya piye iki? Kan ngoten lho. Maksudnya adalah ketika sholat membaca Fatihah diawali dengan napa? Bismillah, diakhiri sebelum surat pendek membaca bismillah. Niku maksudnya. Bingung sampean iki yo hadise iki. Mosok mari waladhdallin bismillah maneh. Anu kan. Para rahimakumullah. Yang ketiga niku redaksi dari tiga ulama, Imam Ahmad rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad Irak, Imam An-Nasa'i rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di Masjidil Haram, dan Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Naisabur Iran. Dan Nasa'i kali Ibnu Huzaimah adalah mazhabnya Syafi'i. La yajharuna, Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, la yajharuna, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ditegaskan malih kali redaksi yang keempat, riwayat dari Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah, kanu mereka ya Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar, Abu Bakar yusirruna, membaca bismillah dengan sirri atau pelan. Ya niki. Jadi hadis 221 itu dalil bahwa bismillah
bukan bagian dari Fatihah, dan bismillah jika bagian Fatihah dibaca sirri. Hadis 222 niki riwayat saking sahabat Nuaim bin Abdullah bin Al-Mujmir Al-Madani rahimahullah, riwayat Imam An-Nasai, Imam Ibnu Khuzaimah, ya. Sinten Imam Nuaim ya, bin Al-Mujmir, atau sampai kalau melihat hadis itu sering disebut Al-Asram. Nah, itu nama samarannya. Riwayat Imam Al-Asram itu adalah Nuaim bin Al-Mujmir. Ya, nek karo istilah-istilah nama hadis bingung sampean. Wong situ niku. Lah, beliau adalah murid dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an 20 tahun. Oh, enggak melenger sampean, Bu. Wong sekolah 9 tahun melenger, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ditambah kuliah harus saiki 4 tahun, 13 tahun melenger, pemane 20 tahun. Wah, iki. Setelah itu beliau menjadi ahli fikih di Madinah. Ternyata beliau berasal dari keluarga besar Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sholaitu wara'a Abi Hurairah, saya sholat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an, kemudian melanjutkan suratul Fatihah. Hatta idza balagha, ketika sampai pada kalimat waladhdallin, Abu Hurairah mengucapkan amin. Thumma yaqulu idza sallama, ketika Abu Hurairah salam, sing dimaksud bukan ketika salam, sakmarine salam. Lah hadis sampean ngartene bingung sampean. Thumma yaqulu, mongko nuli ngucap sapa Abu Hurairah idza sallama, tatkalane salam. Yo ya apa? Tatkalane sakmarine salam. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang memegang ruhku, ya, la asbahukum sholatan bi Rasulillah, ini adalah serupa, ya, mirip dengan salatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis 223 riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi dipakai dari Imam Ad-Darqutni rahimahullah, sing wafat tahun 995 Masehi di Baghdad. Ya, niki mazhab Syafi'i, Imam Ad-Darqutni. Idza qara'tumul Fatihati, ketika kamu membaca Fatihah, faqra'u fil amar, perintah, maka bacalah oleh kalian apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Fa innaha, sak temene sesungguhnya bismillah itu apa? Ihda ayatiha, salah satu dari ayat suratul Fatihah. Wis 3 hadis niki lek dipelajari bingung sampean. Situe hadise kaate bismillah langsung alhamdulillah. Situe ate bismillah sirri. Situe bismillah banter terakhir bagian dari bismillah Fatihah. Bingung sampean lek belajar terjemah. Ki piye iki? Hadise kok kontra nggih. Sing salah iki hadise apa sing maca hadis? Ngoten. Lah ini perlu dielmoni, Pak. Lek gak tau ngaji, akhirnya njuk pemahaman sing paling gampang. Lho, saestu. Kanca kula nyun sewu, itu aliran liya niku ngomong, aku belajar hadis sing gampang-gampang ae. Bahaya niki. Bahaya. Sebab ngopo? Tidak mengindahkan hadis yang lain. Bisa juga hadisnya gak bodoh, ngoten nggih. Bisa juga memperkuat, bisa juga kontra terhadap hadis yang lain. Ini ana ilmune, Pak, al-jama'u. Bagaimana mengumpulkan bainal hadis, antara hadis yang berbeda. Ana ilmune.
Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, dari hadis tadi ya kula simpulkan ya, hadis 221 tadi satu nggih tentang bismillah ya, Fatihah tanpa bismillah atau mensyirikan bacaan bismillah ya. Sedangkan hadis 222 dan 223 itu jelas dalil membaca bismillah dalam Fatihah. Ya, bismillah bagian dari ayat Fatihah. Nah, perbedaan hadis niki akhirnya berdampak kepada perbedaan pendapat para ulama. Ana sing ngarani Fatihah bismillah duduk bagian ayat Fatihah. Ana sing ngarani bismillah bagian dari Fatihah. Ana sing ngarani makruh maca basmalah dalam Fatihah. Macam-macam, Pak. Muncul permasalahan yang sangat luas akhirnya. Contoh, dari 3 hadis ini muncul 3 hal yang harus kita pahami. 1, apakah bismillah bagian dari Fatihah atau tidak? Yang kedua, apakah bismillah dibaca keras, jahar atau pelan, siri? Yang ketiga, bagaimana hukum maca bismillah antara Fatihah dengan surat pendek? Orang sing ngene waladhdallin amin langsung alam tara kaifa panjang sewu. Kalau nate takon wong imami, Pak, sampean gate bismillah sadurunge surat, apa alasane? Niru. Niru sapa? YouTube. Bu, hati-hati ya. Niru-niru karena ilmune bisa sesat, bisa salah maksudnya. Akhirnya dia gak ngerti ilmune, ditiru wong maneh. Takon, sampean niru sapa? Niru si A. Si C yang ngono niru sapa? Niru si B. Akhirnya salah ini berantai. Kudu duwe ilmune, kudu duwe carane, kudu duwe napa? Ilmu qiraah, ilmu tajwid dan sebagainya. Tidak sembarangan ketika orang, terutama yang sewu panjenengan mazhab Syafi'i, yang mewajibkan bismillah setiap awal surat, baik di sholat maupun di luar sholat. Terus sampai gak mau bismillah sebelum surat pendek. Wah, ini masalah. Kecuali panjenengan duwe ilmu. Ono sebagian Syafi'i yang membolehkan tidak baca Fatihah sebelum surat pendek. Kudu khatam kitabe. Lha kok kitab. Niki hati-hati, Pak. Saniki akeh wong ya Allah. Suarane pawanter. Iku mari waladhdallin gak bismillah. Ya gak apa-apa lah ditanggung dhewe. Tapi lek ilmune enggak masalah. Kadang-kadang kok gak ilmune ditakoki ya kadang-kadang sing penting diterima Gusti Allah. Oh, iku kejok langsung loncat hakikat makrifat. Syariat kudu dilampahi rumiyin nggih, sebab salat niku syariat. Lah syariat kudu memenuhi rukun dan syarat. Ojo kemudian alasannya sepenting terima, hakikatnya terima dan sebagainya. Isi ono ngoten niku ya Allah niku. Para hadirin rahimakumullah, balik gitu hadis. Nah, apakah bismillah niki bagian dari ayat Fatihah atau tidak? Ya, dengan berbedanya hadis tadi, maka berbeda pula pendapat ulama. Lek masalah hukum, kita kembali ke ulama fikih. Jangan kembali ke ulama hadis. Bingung sampean? Sebab hadis beda. Kembali ke ulama fikih, kembali ke 4 mazhab, nggih. Contoh redaksi hadis 221 sampean tingali, nggih. Sayyidina Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus riwayat Anas bin Malik, hadis sahih mengatakan ketiganya tidak membaca basmalah, langsung maca alhamdulillah. Loh, kok saya ngono? Loh, mangke kula ceritakan nggih. Hadis yang lain bahwa Fatihah bagian dari bismillah bagian dari Fatihah, dibaca siri, dibaca keras dan sebagainya. Nah, kembali ke 4 mazhab para hadirin nggih. Nyun sewu, le 4 mazhab ojo kemudian ya kita enggak paham tentang metodologi mazhab, tentang manhaj mazhab,
tentang tidak tahu usul fikih, tidak tahu kaidah fikih, tiba-tiba maca bukune mazhab Syafi'i, salah mangke. Wah, karu-karuan tuh. Nggih, gak karuan. Nggih. Padha karo ngeten, gimana hukumnya baca Quran di kuburan? Itu pertanyaan, Pak, dalam kitab I'anatut Thalibin. Pertanyaan loh. Bagaimana hukumnya membaca Quran sampai apa tidak? Nah, lek jari santri itu pertanyaan dijawab oleh Imam Syafi'i, dijawab Imam Abu Bakar Ad-Dimyati. Lah ambek kelompok sebelah dipotong, Pak. Tanda tanya dihilangi. Yo, kitab ini mengatakan bahwa membaca Quran di kuburan tidak benar. Loh, bahaya mboten, Pak? Gara-gara kono tanda tanya. Ini bahaya nih. Soalnya duduk mazhab belajar langsung kita lewat mazhab. Yeah. Nah, kalau kita kepingin belajar itu, kata guru kami itu minimal membaca 3 ya kitab fikih. Ya, siji contoh membaca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibnu Rus Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1190 Masehi di Maroko. Kitabe tipis, Bu, sakmene. Tipis. Tipis niki. Sampeyan maca malih kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah 50 jilid. Sak pira? Ya sak box, motor box ya. 50 jilid. Maca kitab Imam Nawawi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab sakmene. Ya. Kemudian kitab Ibnu Qudamah, kitab Al-Mughni, ya sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus, iku sakmene. Kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah Syekh Abdurrahman Iwad Al-Juzairi rahimahullah sing wafat tahun 1941 Masehi di Mesir sakmene. Tipis nggih? Tipis. Lo kate maca piye, Pak? Maca WA males ya. Sampeyan maca kitab. Nggih, wis enak duwe guru. Cerita, keterangan, tulis, simpul, dipahami, ya, dan lain-lain. Contoh, Pak, ya, Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Al-Auza'i. Imam Hanafi sing wafat tahun 707 Masehi di Baghdad. Imam Al-Auza'i sing wafat tahun 744 Masehi di Lebanon. Imam Malik sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi. Ketiganya ini ulama mazhab. Cuma mazhab Al-Auza'i ini hilang karena enggak nerusno. Ya, jadi ada mazhab Hanafi, ono mazhab Maliki, ono mazhab Auza'i. Nah, niki. Nah, ketika beliau ini mengatakan bahwa bismillah bukan bagian dari Fatihah. Paham ya? Lewat wong ngimami Allahu Akbar. Kate bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Tahu ngaji, kau usah geger. Oh, pengikut mazhab Hanafi, pengikut mazhab Maliki. Ono dalile, ono hadis sahih. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Mesir, ditambah dengan Imam Ibnu Juraid rahimahullah sing wafat tahun 767 Masehi di Ma'la Mekah, niku mengatakan bahwa bismillah bagian dari surat Al-Fatihah, maka wajib hukumnya maca bismillah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Siapa yang sholat tanpa maca bismillah, kata Imam Syafi'i, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Fatihah tanpa bismillah. Sinten Ibnu Juraid niku tahu krungu bagi Imam Ibnu Juraid tahu krungu? Nih, gak tahu. Ibnu Juraid niki ahli fikih, Bang. Ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf, ahli tafsir, wis wakeh pangkate ini. Itu 15 tahun dia mondok di Mekah, berguru dumateng
ulama tabi'in senior Imam Atha bin Abi Rabbah Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 732 Masehi di Makkah, berguru kepada Imam Mujahid bin Jabir, berguru kepada Imam Amru bin Dinar Al-Maqi, mufti Mekah waktu itu, ya. Berguru kepada Imam Nafi Maula Ibnu Umar, berguru kepada Imam Ibnu Mulaikah rahimahumullah kathah nih. Nah, kemudian Imam Ibnu Jurat niki punya banyak murid. Yang terkenal adalah Imam Al-Waqidi Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 845 Masehi di Baghdad. Kitab yang masyhur dari beliau kitab Al-Maghazi. Tahu krungu Pak Al-Maghazi? Kak krungu. Niku kitab yang menerangkan tentang strategi perang militer Kanjeng Nabi. Oh no. Jadi dipelajari Pak, perang Uhud, perang Khandaq, perang iki dipelajari nggak kitab. Oh iki lho model militer Kanjeng Nabi, luar biasa deh. Ono murid maneh jenenge Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah sing wafat tahun 815 Masehi di Mekah. Nah ini Imam Sufyan Uyainah murid Imam Ibnu Jurat inilah gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Hambali, gurunya Imam Ibnu Abi Syaibah. Imam Hambali gurune Imam Bukhari, Imam Muslim. Ibnu Abi Syaibah ya gurune Imam Bukhari, Imam Muslim. Tuh. Satu lingkaran sambung nok Kanjeng Nabi sanate. Nggih, mun balik hadis nggih. Nah, kemudian Imam Hambali gimana pendapatnya? Lek mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Auza'i, bismillah bukan bagian Fatihah. Imam Syafi'i, Imam Ibnu Jurat, bismillah bagian dari Fatihah. Mazhab Hambali dari penelitian ulama-ulama bahwa beliau ada dua pendapat. Ya. Bukan bagian Fatihah, yang kedua bagian dari Fatihah. Dan ulama-ulama muhakkik peneliti dari mazhab Hambali menyimpulkan bahwa pendapat yang paling masyhur oleh Imam Hambali adalah bismillah bagian dari suratul Fatihah. Paham ya? Berarti tak disimpulkan ngeten Bu. Imam Hanafi, Imam Maliki bismillah bukan bagian Fatihah. Imam Syafi'i, Imam Hambali bismillah bagian dari Fatihah. Loh, tapi masih ya Fatihah bismillah gak bismillah dalam Fatihah, tetap ijma ulama Fatihah tetap ayat itu. Ayo. Tetap 7 ya, as-sab'an 7. Di mana ngitungnya? Kalau mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Fatihah 7 ayat, ya, itu ayat terakhir 2 ayat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ghairil itu ayat 2. Le Imam Syafi'i, Imam Hambali 7 ayat, terakhir satu ayat ditambah ngarep bismillah, tetap itu. Tetap itu, nggih, tetap itu. Dan para hadirin rahimakumullah, lah bagaimana bismillah di dalam salat tergantung hukum yang kita anut, Pak. Kalau kita menganut mazhab Hanafi gak pakai bismillah, mazhab Maliki gak pakai bismillah, maka kita juga mengatakan bahwa tidak boleh bismillah diucapkan di dalam Fatihah salat. Tergantung, nggih. Cuma gini rinciannya. Mazhab Hanafi mengatakan jelas bahwa bismillah bukan bagian Fatihah. Tetapi beliau mengatakan ya, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Quran. Sampeyan tingali surat An-Naml ayat 30.
innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa in ta'lu alayya titik-titik binti sapa maaf balan ojo nggih kula ngada jasa niku ojo diawon mboten nggih pun. Nah niku termasuk bismillah. Nah karena bismillah menurut Imam Hanafi termasuk ayat Quran, maka beliau menyatakan walaupun bismillah bukan bagian Fatihah, tapi beliau menyatakan sunnah Fatihah dimulai dengan bismillah. Sebab napa? Tabarruk dengan ayat Al-Quran. Paham nggih? Nah, niku dari mazhab napa? Hanafi. Tetapi beliau mengatakan ya bismillah sebelum surat pendek dalam sholat itu makruh, tidak disunahkan sama sekali. Sekarang kita tanya, wong sing biasa ngimami terus kate bismillah sadurunge surat tak takoni, sampai melok sapa? Melok Syafi'i, melok Hanafi. Lah melok Hanafi udune kudu melok mazhab Hanafi, rukun salate kudu melok mazhab Hanafi, maca Qur'ane gak usah ate bismillah. Lho nggih. Lah niki baru ilmune, Pak. Udune nggih Syafi'i, salate nggih Syafi'i, Fatihah nggih Syafi'i. Kemudian sebelum surat langsung alam taro kaifa fa'ala rabbai. Ya piye ya. Gak gampang, gak mudah meniru sesuatu karo ilmune, gak gampang, Pak. Nah, niru sebelah, niru YouTube. Saya tak takoni, lah sampai niru itu berarti melok sinten? Imam Hanafi. Apakah sampai tahu wudu Hanafi? Ayo. Apakah sampean tahu rukun salat Hanafi? Ini konsekuensinya sangat besar. Wis ojo aneh-aneh nggih. Kecuali panjenengan ngerti ilmune carane enggak apa-apa, Pak. Enggak masalah, nggih. Niki. Para hadirin rahimakumullah, sekarang mazhab Maliki, nggih. Mazhab Maliki sama dengan mazhab Hambali, mazhab Hanafi bahwa bismillah bukan bagian dari Fatihah. Tetapi Imam Maliki mengatakan yang membaca bismillah di dalam sholat hukumnya makruh. Loh, makruh, Pak. Sampai pengikut Maliki lek maca bismillah hukumnya makruh malahan. Ya, enggak sunat belas. Hukumnya makruh. Baik salat wajib jahar maupun salat wajib siri. 5 waktu ini loh, Pak. Enggak boleh sampai maca bismillah, makruh kata mazhab Maliki. Kecuali boleh maca bismillah ya Fatihah itu di salat sunnah yang siri. Mazhab Maliki jelas. Atau yang kedua ngeten, untuk makmum ya, dalam mazhab Maliki, lek makmum itu bermakmum jamaah pada sholat jahar dan Fatihah imam jelas, maka makmum tidak perlu baca apapun, cukup mendengarkan bacaan imam. Kecuali ya imamnya Fatihah imam gak krungu belas, atau dalam sholat siri maka makmum dianjurkan maca Fatihah. Itu dalam mazhab Maliki, hanya beda dalam hukum makmum. Syafi'i terakhir ya. Sekarang Hambali, Pak. Hambali mengatakan bahwa bismillah bagian dari Fatihah, maka tetap wajib maca Fatihah, bismillah dan Fatihah. Tetapi mazhab Maliki menyatakan walaupun bagian dari Fatihah, bismillah itu dianjurkan nggih, siri. Lek ana wong ngomong mazhab Maliki wajib siri, bohong dia. Kadang kuping gregeten, Pak. Kata maca kitab dia ngomong wajib siri. Aduh, gak bahaya ta iki. Dianjurkan membaca siri, membaca bismillah ya.
Jadi itu yang benar ya. Kemudian juga disunahkan oleh mazhab Hambali maca bismillah setiap rakaat salat. Seperti mazhab Syafi'i juga wajib maca bismillah setiap rakaat salat. Ya. Niki lah dibaca samar ya. Kayak ta'awud banter, Pak. Oleh ta'awudnya Hambali ngaten. Benten kali ta'awud kita. Kalau kita maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim nggih. Kalau ta'awudnya Imam Hambali a'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Terus siri bismillahirrahmanirrahim. Baru banter. Niki dari mazhab Hambali. Kalau orang kira a'udzubillahi minasyaitonir alimi minasyaitonir rajim. Boleh. Sebab napa? Mazhab Maliki Imam Hambali memilih bacaan itu juga termasuk redaksi dari hadis Kanjeng Nabi. Cuma yang dipilih mazhab Hanafi, dipilih mazhab Syafi'i adalah bacaan biasa kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham? Kan ngerti nggih? Tuh. Nah iki gunane ngaji nggih, ngerti. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Contoh ngeten. Kenapa kok tidak wajib hanya dianjurkan suri? Sampeyan eling, Mbak. Nate ya Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam besar Masjidil Haram, Imamul Haramain Nabawi dan Haram ya, pernah hadir datang di Istiqlal kalau nggak salah tahun 2004 yang lalu ya. Ketika beliau ini adalah Imam Sudais mazhab Hambali. As-Sudais ini Pak, mazhab Hambali. Tetapi ketika ngimami di Istiqlal Jakarta, seharusnya mazhab beliau bismillah sirri sebab Hambali. Tetapi ketika ngimami bismillah buanter, Pak. Loh, buanter bismillah. Lah ketika subuh ya kunut. Loh, padahal Hambali tidak kunut. Beliau mazhab Hambali kok kunut. Terus ndakepe nisor dado. Lah sebelah ngene, kan? Dari sunnah. Ya iku salahno iku. As-Sudais Imam Masjidil Haram ya. Terus juga yoga isbal nisore mata kaki. Lho iku lokno lek wani. Kok wandine nang YouTube nang medsos wandine ngregetno niku. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, ana malih Imam Ali Al-Hudaifi, nggih, Masjid Imam besar Nabawi Madinah, pernah datang baru kemarin Oktober 24 di Istiqlal. Beliau bermazhab Hambali, tetapi ketika ngimami sholat di Istiqlal beliau basmalah banter. Loh, cukup dua nggih, contoh nggih. Dua-duanya mazhab Hambali, imam-imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Loh, walaupun dia bermazhab Hambali, bismillah sirri, tetapi di Indonesia beliau kok banter. Jawabannya sepele. Saya menghormati mazhab mayoritas Syafi'i di Indonesia. Iki wong alim, Pak. Niki wong alim, ngerti perbedaan, ngerti toleransi, ngerti penghargaan dan juga penghormatan. Gak tukaran kan? Nggih, gak tukaran. Nanti Kiai Dam Khalid kali Buya Hamka waktu haji niku numpak kapal. Buya Hamka niki lek subuh gak kunut. Lek Kiai Dam Khalid lek subuh kunut sebab ketua PBNU. Waktu sholat subuh diimami ambek Buya Hamka. Buya Hamka biasa gak kunut sebab makmume adalah Buya Idam Khalid akhirnya kunut. Ditakoki, "Loh, sampe kok kunut?" Sampai soalnya kunut, aku menghormati panjenengan. Sebaliknya ketika Buya Hamka makmum, Ibu Idam Khalid tadi imam gak kunut. Gak kunut, menghormati sampean. Duh, enak. Situ ketua Muhammadiyah, situ ketua PBNU akor. Saiki, waduh.
Tapi saya gak sepiro bu, kunut gak sepiro, konflik soalnya akeh gak subuhan. Juga gak mata tukaran, soalnya akeh enggak salat subuh. Ya, niki. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang dua syekh dari Mekah Madinah yang bermadzhab apa? Hambali. Itu teladan bagi kita. Ternyata meskipun orang-orang alim itu bermadzhab Hambali, di mana dia berpijak tetap menghormati madzhab Syafi'i. Itu mboten niki, Pak. Enak. Wong mancik ini salah kabeh repot. Bid'ah. Ya iku asudus bid'ahno lek wani. Ayo lek wani nang medsos. Asudus bid'ah, neraka, dolala lek wani. Ayo, imam Masjidil Haram. Ya iso danae diintek sampean. Niku contoh nggih. Warahmatullahi rahimakumullah. Sekarang kalau fokus Syafi'i mawon. Nggih. Kalau baleni Syafi'i, mazhab Syafi'i bismillah bagian Fatihah. Nggih. Jadi hukum membaca Fatihah dalam sholat wajib karena bagian dari Fatihah. Lah sampean gak maca bismillah dalam Fatihah sholat sampean tidak sah. Batal. Ya, batal. Baik imam, makmum, ijenan, sholat tetap maca bismillah dalam Fatihah. Cuma lek imam banter nggih, lek makmum pelan. Tempatnya setelah imam maca suratul Fatihah. Nggih. Niki. Nah, ini berhadirin rahimakumullah. Kenapa begitu? Tuh, Imam Syafi'i kok getol memegang bahwa bismillah bagian dari Fatihah. Sebab kita maca kitab niki iku paling 3 hadis tok, Pak. Imam Syafi'i apa 500.000 hadis. Apa 500.000 hadis, setengah juta hadis hafal beliau. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Um, anna Rasulullah satamani Rasulullah SAW apa kana yaftatihul qira'ata bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya dapat apa sanad hadis jalur Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Kanjeng Nabi ketika maca Fatihah itu dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Niki terus Imam Syafi'i. Beliau mengatakan juga qala Syafi'i ngendika Imam Syafi'i bismillahirrahmanirrahim al-ayatus sabiah bahwa bismillah adalah bagian dari 7 ayat Fatihah. Jelas nggih. Fa in tarakaha aw ba'daha lam yujzihi. Sapa sing ninggal bismillah atau sebagian bismillah maka salatnya tidak cukup alias batal. Iki sing ngomong bukan mazhab tapi Imam Syafi'i piyambak dalam kitab Al-Um tegas. Nah, walaupun mereka mengatakan hadis itu dhaif, hadis itu macam-macam, tetapi di situ dikatakan hadis sahihnya dari Anas itu ada kalimat ngeten 220 ani. Wa ala hadza yuhmalu wa ala hadza yuhmalun nafyu fi riwayatil muslimin khilafan liman a'allaha. Artinya riwayat Imam Muslim walaupun sahih, Pak, ada perawi hadis yang menyatakan itu hadis ma'lul. Apa ma'lul itu? Hadis yang katanya sahih tetapi jika diteliti, diperiksa secara mendalam ada kecacatan. Itu hadis ma'lul. Nah, kemudian menurut Ibnu Hajar Asqalani, kitab niki, pengarang kitab niki, itu dalam kitab yang lain, kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan hadis Fatihah yang valid nggih, riwayatnya adalah hadis riwayat sahabat Nuaim Al-Mujmir, hadis 222. Kata beliau, niki bahkan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' mengatakan dalil Imam Syafi'i mengapa mengatakan bismillah bagian Fatihah dan dijaharkan, dikeraskan, sebab Imam Syafi'i kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu mengambil 6 riwayat hadis dari 6 sahabat Kanjeng Nabi. Napa mawon
Ya engko tambah suwe. Ya termasuk Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir Abdullah, Ibu Aisyah, kathah 6 riwayat hadis nggih. Para hadirin rahimakumullah, bahkan yang sewu perbedaan pendapat bismillah bagian Fatihah atau tidak, bismillah jahar atau siri, itu sudah ada zaman sahabat Nabi, sudah ada zaman salafus saleh. Contoh Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali yang pakai pendapat bismillah siri dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan ngaten, dulu ulama tabi'in beda pendapat. Contoh, sebagai ulama tabi'in senior, Imam Atha Abu Rabah, Imam Mujahid bin Jabir, Imam Sa'id bin Jubair dan sebagainya, itu memilih pendapat bismillah bagian Fatihah dan dikeraskan dalam sholat jahar. Lulus ono zaman tabi'in beda pendapat. Saiki iki lho beda pendapat titik neraka piye wae. Jare salaf. Lah salaf ngoten niku, gak usah ngelong-ngelongno wong, paham nggih? Ngoten lho, Pak. Ya. Para hadirin rahimakumullah hadirin niku. Imam Ibnu Qayyim ulama Hambali, ya, rujukannya kelompok sebelah, ya, yang wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus, dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadayi Khairul Ibad, beliau mengatakan bahwa, ya, Nabi niku pernah menjaharkan, Nabi pernah mensyirikan basmalah, Nabi juga pernah tidak menggunakan basmalah. Itulah perbedaan. Orang yang mempermasalahkan perbedaan ini adalah menunjukkan kedangkalan ilmunya. Loh, ngotak ngapik senengane nang. Tahlil bid'ah. Ini bid'ah. Itu sebiak kabeh, Bang. Ya, bid'ah kabeh. Ya. Ditambah lagi terus terang, ya. Di dalam kitab Nail Athar karangannya Imam Asy-Syaukani rahimahullah sing wafat tahun 1834 Masehi di sana Yaman, ini beliau mengatakan jelas, nggih, jelas mengatakan, nggih, jahar atau siri dalam bismillah salat itu sudah ikhtilaf sejak zaman sahabat. Nah, beliau tegas mengatakan, ya, baik sampean siri, baik sampean jahar, tergantung pendapat yang dipilih, maka tidak merusak sholat, tidak membatalkan sholat, sah. Beliau juga mengatakan, jangan terbujuk dengan keterangan orang-orang yang selalu membesar-besarkan masalah perbedaan ini. Paham? Pilih mawon, oh aku memiliki, terserah panjenengan. Apalagi dikaitkan dengan iktikad. Napa iktikad? Neraka. Jangan terbujuk oleh keterangan yang selalu membesar-besarkan furu'iyah atau ikhtilaf beda pendapat. Nggak geger mangke, Pak. Saya setunggarai geger, nggih. Ya, ana kaidah fikih ngeten. Sampai dan lagi. Oh, kaidah fikih ngeten, Pak. Wong lek ngerti beda pendapat, itu pasti ngerti ilmu usul fikih. Iku pasti paham kaidah fikih. Imam Malik pendapat A, Syafi'i pendapat B. Maka keduanya tidak bisa saling menyalahkan. Berdiri sendiri sesuai dengan apa dalilnya masing-masing. Ayo dibuka kaidah usul fikih nomor 23 dari 40 kaidah nggih. Al ijtihadu la yunqatu bil ijtihadi. Ijtihad satu tidak bisa rusak dengan ijtihad yang lain. Tidak boleh ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa tahlil itu misalnya berpahala, ya, tapi kelompok lain mengatakan bid'ah, sesat, neraka. Nah, kalau dalam kaidah fikih wis gak matuk nih kemudian, berarti menunjukkan bahwa yang ngomong begitu tidak paham ilmu usul fikih, tidak paham kaidah fikih.
fikih, dan memang mereka menyatakan ilmu fikih, kaidah fikih, usul fikih bid'ah. Kok iso bid'ah? Mengko ilmu lah. Ya wis kabeh bid'ah ya. Nggih pesawat bid'ah, nggih undi-undi bid'ah. Sebab zaman Nabi gak ono Bu undi-undi. Ayo. Niki kadang gregetan nggih ngoten niki ya Allah. Pun. Para rahimakumullah, kalau baleni nggih mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i itu wajib ya membaca bismillah. Lah sekarang ngeten. Bismillah sadurunge salat pendek, mazhab Hanafi makruh. Syafi'i dua pendapat. Nggih, dua pendapat. Separuh ngomong wajib sebab awal surat harus dimulai dengan basmalah. Yang separuh termasuk dari kitab Hasyiah At-Tirmizi mengatakan ya ada pendapat lain yang menganjurkan baca bismillah. Cuma yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i bismillah harus dibaca sebelum kita maca surat pendek setelah Fatihah. Ya, boleh dicaharkan. Sing penting wajib diwaca. Ya. Nah, beliau mengatakan ngeten, Mbak, wal basmalatu ayatun awwalu kulli suratin siwa baroah. Bismillah itu ayat di setiap awal surat kata Imam Syafi'i, kecuali surat At-Taubah. At-Taubah nggih. At-Taubah itu tidak boleh dimulai dengan bismillah, tapi boleh diawali dengan ta'awud. Ya, dengan ta'awud. Sekarang ngeten, kalau bismillah itu bukan bagian dari setiap awal surat, ya, dan dianggap sebagai pemisah surat, seharusnya surah At-Taubah Al-Baro'ah itu ya enggak bismillah seharusnya. Padahal bukan kan? Berarti napa? Bismillah itu sudah menjadi awal surat. Ya. Niku pendapat dari mazhab Syafi'i. Dan juga tegas Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau mengatakan bahwa hendaknya setiap sholat kita sebelum surat pendek, kata Imam Nawawi dalam kitab beliau, kitab At-Tibyan fi adabi hamatul Quran, beliau jelas mengatakan ayu hafidhu qiraatul basmalah fi awwali kulli suratin illa baro'ah. Jagalah setiap awal surat dengan basmalah, ya, kecuali surat Baro'ah At-Taubah. Inilah kemudian dipegang oleh ulama mazhab Syafi'i sampai sekarang, bahwa setiap permulaan surat pendek dalam sholat maupun di luar sholat itu satu kesatuan, paham ya? Dimulai dengan bismillah. Nah, kecuali sampean gawe mazhab Hanafi, gawe mazhab Maliki. Tapi untuk sampean kudu Hanafi, salat sampean kudu Hanafi, qiraah bacaan Quran salat kudu Hanafi. Angel mboten? Angel, makanya ojo kemeru. Ayo ngerti sing gampang-gampang mawon. Kecuali wong sing ilmu, Pak. Misalnya mau enak itu duwe ilmu, saya yakin punya sanad keilmuan. Ya, paham nggih? Niku dijogo bismillah nggih. Bu, semerep purun ta? Ya, bismillah ben 780 pendino. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, ben 784. Itu ijazah saking guru-guru kita. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim
sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad